Top topik pertama, pemirsa, pengakuan polisi bahwa penangkapan 5 pelaku judi online di Kabupaten Bantul merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat justru dibantah oleh warga. Warga setempat mengaku tidak mengetahui apabila aktivitas di rumah kontrakan tersebut merupakan kegiatan operasional judi online. Pasca penggerebekan rumah kontrakan di kawasan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta sepi dari aktivitas. Pintu tergembok rapat dan tidak ada lagi polis lain atau garis polisi terpasang di luar rumah. Hanya saja pada daun pintu masih terpasang poster bertuliskan staff only yang menjadi perkiraan masyarakat sekitar sebagai kantor cabang salah satu operator ojek online. Masyarakat sekitar pun tidak curiga dengan aktivitas di rumah kontrakan tersebut. Namun warga merasa resah karena aktivitas keluar masuk kendaraan yang dilakukan hingga dini hari yang dimaklumi sebagai aktivitas mitra ojek online. Ketua Rukun Tetangga 11 Bangun Tapan Sutrisno juga mengaku tidak mengetahui aktivitas sebenarnya pengontrak tersebut. Hingga terjadinya penggerebekan oleh 2 orang petugas kepolisian daerah istimewa Yogyakarta beberapa hari lalu. Dari yang saya tahu itu dulunya itu kata dia yang namanya Pak Aris itu tanya yang dengan Pak Bono itu yang masih hubungan keluarga dengan yang HDS itu ada apa tuh katanya itu kantor cabangnya Grab gitu ngomongnya sama yang Pak Bononya itu katanya itu udah setahunan lebih gitu ya operasional di situ, tetapi secara rinci kalau ternyata operasionalnya itu seperti itu, terus terang warga di sini termasuk saya termasuk Pak Dukuh nggak ada yang tahu. Pemirsa, polisi menangkap 5 orang pemain judi online karena membuat bandar rugi. Di jagat maya warganet ada yang penasaran siapa pelapornya dan mengapa sang bandar judinya tidak ikut diringkus. Namun polisi menegaskan jika penangkapan 5 pelaku bukan berasal dari laporan bandar judi online, tapi justru merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dalam banyak kasus, pemain judi online biasanya diciduk karena ulahnya sendiri. Namun di Sleman, Yogyakarta, 5 orang ini diringkus lantaran mengakali situs judi. RDS yang menjadi otak operasi ini mempekerjakan 4 orang untuk mengakali celah sistem. Lantas, bagaimana cara kerjanya? Sebagai perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya. Dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs web judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. RDS mengaku awalnya iseng, namun isengnya bisa menghasilkan untung hingga 50 juta per bulan. 1 hingga 1,5 juta untuk 4 anak buahnya, dan sisanya digunakan RDS untuk membeli komputer baru untuk memuluskan aksi bulusnya. Jadi mereka ya pemasangan itu keuntungannya besar itu, sampai 50 juta maksudnya setiap bulannya. Tapi kalau dari profil rekeningnya transaksinya ada ratusan juta ada yang keluar dalam 1 bulan minimal ada ratusan juta. Nanti dari RDS ini disampaikan ke anak buahnya. Namun penindakan ini mengundang pertanyaan banyak pihak. Di jagat maya, warganet ada yang penasaran siapa pelapornya dan mengapa sang bandar judinya tak ikut diringkus. Yang jelas pihak kepolisian menegaskan penindakan ini adalah bagian dari komitmen untuk memberantas judi online dari semua sisi, baik bandar maupun pemain. Penindakan ini juga disebut sebagai tindak lanjut aduan warga sejak setahun lalu. Misalnya kayak Mas Aji, siapa itu namanya? Kunto Aji. Menilai, memahami cara membaca, memberat kemasan rekan-rekan berita itu kan bisa multitafsir, terus mungkin sudah ngefan dengan polisi harus mengoreksi bagaimana, atau dia membenci polisi atau apa. Yang jelas saya anggap beliau adalah masyarakat, mau menyampaikan koreksi itu menurut saya boleh-boleh aja. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya.
Akibat perbuatannya, kelima pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis baik tentang perjudian hingga pelanggaran transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuzul Nugraheni, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.